Di sebuah klub malam, Raffi dan Wildan sedang asik berjoget dengan botol minuman di tangan mereka. Biasanya mereka melakukan rutinitas itu berempat bersama Ryan dan Ardian. Tapi kini Ryan dan Ardian telah sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing dan tidak mau lagi melakukan kebiasaan buruk mereka. Hai Will. Apa kau juga nanti akan seperti Ardian dan Ryan? Lihat mereka tidak pernah lagi mau bersenang-senang bersama kita, ucap Raffi duduk di sofa karena merasa kepalanya mulai berat. Aku tidak akan pernah mau diperbudak oleh yang namanya cinta. Aku lebih baik hidup seorang diri dan berkencan dengan wanita mana saja sesuka hatiku, ucap Wildan menghempaskan tubuhnya di sofa tepat di samping Raffi. Apa kau yakin? Aku tidak yakin denganmu. Aku sangat yakin. Apa karena kini Risa lebih memilih Kinan makanya kau tidak mau mengenal yang namanya cinta? Tidak. Aku juga tidak tahu, aku tidak merasakan kekecewaan sedikit pun ketika mengetahui Risa lebih memilih Kinan daripada diriku. Apa memang aku sama sekali tidak mencintainya? Kau memang tidak pernah mencintai wanita manapun. Bagimu wanita itu hanyalah sebuah mainan yang layak untuk dimainkan. Tapi untung saja Kinan langsung menikungmu sebelum kau benar-benar menjalin hubungan dengan Risa. Jika tidak aku jamin hidupmu akan berhenti saat itu juga, ucap Raffi mengingat bagaimana kekejaman Kinan jika adik-adiknya disakiti. Kamu benar. Jika aku menyakiti Risa sedikit saja aku yakin Kinan akan sangat murka. Tapi, bukan itu yang aku takutkan, ucap Wildan tersenyum kecil. Apa? Kemurkaan Zia. Jika Zia sudah murka pasti Ryan dan Kinan ada di belakangnya. Jika Zia sudah memerintahkan maka Ryan dan Kinan tidak akan pernah bisa menolaknya. Kalau Kinan yang murka aku tidak takut karena lawanku hanya dia. Tapi, jika Zia yang murka lawanku bukan hanya dia tapi kedua singanya sekaligus, ucap Wildan tersenyum kecil mengingat bagaimana tunduknya Kinan dan Ryan kepada Zia. Kau memang benar. Zia memang sangat hebat dapat menjinakkan dua singa sekaligus. Sudahlah. Lebih baik kita bersenang-senang saja. Lupakan cinta, lupakan wanita. Kita hidup hanya untuk bersenang-senang, ucap Wildan kembali meminum anggur merah di tangannya. Aku harap kau bisa memegang ucapanmu itu, ucap Raffi mengeleng kecil sambil menengak segelas anggur di tangannya. Saat Wildan sedang asik meminum anggur merah di tangannya tiba-tiba matanya teralih ke arah ruang rias penyayi di kafe itu. Wildan menatap seorang wanita cantik yang sedang fokus merias kliennya itu. Tiba-tiba raut wajah Wildan berubah, dia terus saja tersenyum sambil menatap ciptaan Allah yang sangat sempurna itu. Pelayan. Teriak Wildan memanggil pelayan yang sedang melayani tamunya. Saya, Tuan, ucap pelayan itu menunduk hormat. Kau berikan bunga ini kepada my over itu, ucap Wildan mengambil setangkai bunga mawar putih yang ada meja. Tapi itu bunga untuk hiasan meja ini, Tuan. Nanti bos marah, ucap pelayan itu. Apa kau lupa siapa saya? Apa perlu aku berbicara dengan bosmu itu? Ucap Wildan menatap tajam pelayan itu. Baik, Tuan, ucap pelayan itu langsung menunduk pucat lalu melangkahkan kakinya mendekati Sinta. Permisi. Sin ada titipan mawar ini untukmu, ucap pelayan itu sambil memberikan bunga mawar pemberian Wildan. Dari siapa? Ucap Sinta mengerutkan keningnya bingung. Dari pria yang ada di sana, ucap pelayan itu menunjuk ke arah Wildan. Sinta mencoba melihat pria yang ditunjukkan pelayan itu. Bukannya senang Sinta malah menayap sinis Wildan yang sedang melambaikan tangannya kepadanya. Dasar pria gila, gumam Sinta lalu melemparkan bunga pemberian Wildan ke tong sampah. Kenapa dibuang, Sin? Ucap pelayan itu bingung melihat Sinta yang menolak secara langsung pengusaha sukses seperti Wildan. Maaf. Aku tidak mau menerima barang bekas, ucap Sinta santai lalu melanjutkan aksinya. Jangan terlalu memenci, Sin. Lama-lama bencimu itu jadi cinta. Lagian apa yang kurang dari dia? Dia tampan, sukses, dan mapan. Bahkan banyak wanita di klub ini mengantri agar bisa berkencan dengannya, ucap wanita yang sedang Sinta rias. Amit-amit aku suka sama pria yang gila lubang seperti dia. Tampan dan kesuksesan tidak menjamin semuanya. Untuk apa punya kekasih tampan dan kaya tapi kita punya banyak saingan yang dia sembunyikan. Aku tidak bisa mempercayai pria tampan dan kaya, bagiku mereka mendekati kita hanya untuk jadi mainannya saja, ucap Sinta mengingat kelakuan Bram yang meninggalkannya begitu saja. Apa kamu masih mencintai mantanmu si Bram itu? Ingat Sin, kamu harus move on. Jangan sampai dia meremehkanmu karena dia tahu kamu belum bisa melupakannya, ucap wanita itu. Aku tidak peduli dengannya. Lagian aku sudah melupakannya dan menganggapnya sebagai sampah di masa lalu. Aku belum mau menjalin hubungan lagi dengan pria bukan karena aku masih mencintainya. Tapi, aku hanya ingin menguji pria yang ingin mendekatiku, ucap Sinta tegas. Maksudmu? Aku ingin mengetahui apa dia benar-benar mencintaiku atau tidak. Jika memang dia mencintaiku maka dia akan terus berusaha untuk mendapatkanku.
Tapi, jika dia hanya ingin mempermainkanku pasti dia akan langsung menyetah tanpa ada usaha sedikit pun. Kita itu sebagai wanita harus punya harga diri. Jangan mau dianggap gampangan oleh pria, ucap Sinta menatap sinis Wildan yang terus menatapnya. Terserahmu, Sin. Tapi, aku hanya ingin mengatakan jangan sampai kau menyesal di belakangan hari, ucap wanita itu sambil memeriksa hasil riasan Sinta dari pantulan cermin. Aku tidak akan pernah menangisi pria yang tidak mau memperjuangkanku. Karena bagiku wanita itu diperjuangkan bukan memperjuangkan, ucap Sinta cuek sambil menyimpan barang-barangnya karena pekerjaannya sudah selesai. Terserah padamu, Sin. Jika kau tidak mau apa boleh aku mendekatinya. Tentu saja, ucap Sinta tersenyum manis. Aku ini tidak gila. Bagaimana mungkin aku mendekatinya jika dia menginginkanmu? Sudah ya, aku pulang dulu. Aku sangat lelah, mau bobo cantik, ucap Sinta melangkahkan kakinya keluar dari ruang rias itu. Oke. Besok aku kasih kamu tips. Karena hasil tanganmu tidak pernah mengecewakanku. Baiklah. Aku tunggu. Oke. Sinta mencoba melangkahkan kakinya keluar di klub itu. Tapi, saat di luar dia tiba-tiba dihentikan oleh pria dan membawanya pergi. Siapa kau? Wildan dan Raffi menatap pelayan yang berjalan mendekati Sinta. Tiba-tiba Wildan melihat pelayan itu menunjuk dirinya diikuti oleh Sinta yang menatap ke arahnya. Dengan cepat Wildan memperlihatkan gaya coolnya sambil melambaikan tangannya. Dia melempar bunga yang kau berikan ke tong sampah, ucap Raffi terkekeh geli melihat aksi Sinta yang menolak Wildan secara terang-terangan. Diam kau. Lihatlah aku akan memberinya pelajaran, ucap Wildan menatap Sinta penuh tantangan. Apa kau ingin memperkosanya? Jika itu cara agar bisa mendapatkannya maka aku akan melakukannya. Apa kau sudah gila? Ucap Raffi terkejut mendengar ucapan Wildan. Aku gila karena dia, ucap Wildan tersenyum sinis. Jika kau melakukan itu aku yakin dia akan semakin membencimu. Aku tidak segila itu. Aku hanya ingin bermain-main dengannya saja. Aku ingin melihat bagaimana wajah angkuhnya itu lebih dekat lagi, ucap Wildan membulatkan tekadnya. Melihat sikap Wildan yang keras kepala Raffi hanya mampu mengeleng kecil. Dia tidak bisa berkata apapun lagi dan lebih memilih mencari teman kencang untuk menemaninya malam ini. Aku sudah mendapatkan mangsaku. Selamat menikmati masa perjuangan mendapatkan cintamu. Ucap Raffi tersenyum kecil lalu berjalan mendekati wanita yang telah berhasil menggoda matanya. Wanita tidak akan mampu membuatku harus berjuang karena cinta. Karena aku ditakdirkan bukan untuk memperjuangkan cinta. Jadi itu apa? Raffi menghentikan langkahnya lalu kembali menatap Wildan. Aku hanya ingin terpesona akan keindahan tubuhnya. Setelah kepergian Raffi, Wildan melihat Sinta sedang berpamitan dengan teman-temannya. Dengan cepat Wildan mengikuti Sinta secara diam-diam. Satu keberuntungan bagi Wildan Sinta berjalan ke arah parkiran yang begitu sepi dan juga gelap. Jelek. Arg. Siapa kau? Pekik Sinta ketika Wildan meleparkan tubuhnya dan menjadikannya seperti bakul beras. Wildan tidak memperdulikan teriakan dan cacian Sinta. Dia terus saja membawa Sinta ke kamar yang tersedia di klub itu. Setelah sampai di kamar Wildan langsung mengunci pintu lalu meletakkan kuncinya di saku celananya. Bruk. Au, dasar pria gila. Pekik Sinta ketika Wildan melempar tubuhnya ke atas ranjang. Aku memang gila. Apa kau ingin melihat kegilaanku yang sebenarnya? Ucap Wildan tersenyum tipis sambil membuka satu persatu kancing kemejanya. Apa yang kau lakukan? Ucap Sinta ketakutan ketika melihat tatapan Wildan yang menatap ke arah seluruh tubuhnya. Hentikan. Kau jangan gila. Sinta berusaha mendorong tubuh Wildan lalu berlari ke arah pintu keluar. Tapi sayang ketika Sinta ingin membuka pintu ternyata pintunya telah terkunci. Apa kau menginginkan ini? Ucap Wildan memperlihatkan kunci di tangannya. Berikan itu. Jika kau mau ini maka aku mau kau menciumku terlebih dulu, ucap Wildan menatap bibis seksi Sinta yang sangat menggoda. Aku tidak mau. Jika kau tidak mau maka aku akan merebutnya secara paksa. Jika aku yang melakukannya maka jangan salahkan aku jika aku mengambil yang lain darimu. Wildan dan Raffi menatap pelayan yang berjalan mendekati Sinta. Tiba-tiba Wildan melihat pelayan itu menunjuk dirinya diikuti oleh Sinta yang menatap ke arahnya. Dengan cepat Wildan memperlihatkan gaya coolnya sambil melambaikan tangannya. Dia melempar bunga yang kau berikan ke tong sampah, ucap Raffi terkekeh geli melihat aksi Sinta yang menolak Wildan secara terang-terangan. Diam kau. Lihatlah aku akan memberinya pelajaran, ucap Wildan menatap Sinta penuh tantangan. Apa kau ingin memperkosanya? Jika itu cara agar bisa mendapatkannya maka aku akan melakukannya. Apa kau sudah gila? Ucap Raffi terkejut mendengar ucapan Wildan. Aku gila karena dia, ucap Wildan tersenyum sinis. Jika kau melakukan itu aku yakin dia akan semakin membencimu. Aku tidak segila itu. Aku hanya ingin bermain-main dengannya saja. Aku ingin melihat bagaimana wajah angkuhnya itu lebih dekat lagi, ucap Wildan membulatkan tekadnya.
Melihat sikap Wildan yang keras, kepala Raffi hanya mampu mengeleng kecil. Dia tidak bisa berkata apapun lagi dan lebih memilih mencari teman kencang untuk menemaninya malam ini. Aku sudah mendapatkan mangsaku. Selamat menikmati masa perjuangan mendapatkan cintamu. Ucap Raffi tersenyum kecil lalu berjalan mendekati wanita yang telah berhasil mengoda matanya. Wanita tidak akan mampu membuatku harus berjuang karena cinta. Karena aku ditakdirkan bukan untuk memperjuangkan cinta. Jadi itu apa? Raffi menghentikan langkahnya lalu kembali menatap Wildan. Aku hanya ingin terpesona akan keindahan tubuhnya. Lihat tubuhnya sangat indah, jika aku bisa melihat tubuh polosnya pasti jauh lebih indah lagi, ucap Wildan tersenyum nakal. Dasar otak mesum, ucap Raffi mengeleng kecil lalu kembali mengayunkan langkahnya. Setelah kepergian Raffi, Wildan kelihatan Sinta sedang berpamitan dengan teman-temannya. Dengan cepat Wildan mengikuti Sinta secara diam-diam. Satu keberuntungan bagi Wildan, Sinta berjalan ke arah parkiran yang begitu sepi dan juga gelap. Jelek. Arg. Siapa kau? Pekik Sinta ketika Wildan melemparkan tubuhnya dan menjadikannya seperti bakul beras. Wildan tidak memperdulikan teriakan dan cacian Sinta. Dia terus saja membawa Sinta ke kamar yang tersedia di klub itu. Setelah sampai di kamar, Wildan langsung mengunci pintu lalu meletakkan kuncinya di saku celananya. Bruk. Au, dasar pria gila. Pekik Sinta ketika Wildan melempar tubuhnya ke atas ranjang. Aku memang gila. Apa kau ingin melihat kegilaanku yang sebenarnya? Ucap Wildan tersenyum tipis sambil membuka satu persatu kancing kemejanya. Apa yang kau lakukan? Ucap Sinta ketakutan ketika melihat tatapan Wildan yang menatap ke arah seluruh tubuhnya. Ingin bersenang-senang, setelah kau buat aku kecewa, ucap Wildan tersenyum sinis lalu naik ke atas ranjang dengan bertelanjang dada. Hentikan. Kau jangan gila. Sinta berusaha mendorong tubuh Wildan lalu berlari ke arah pintu keluar. Tapi sayang ketika Sinta ingin membuka pintu ternyata pintunya telah terkunci. Apa kau menginginkan ini? Ucap Wildan memperlihatkan kunci di tangannya. Berikan itu. Jika kau mau ini maka aku mau kau menciumku terlebih dulu, ucap Wildan menatap bibis seksi Sinta yang sangat menggoda. Aku tidak mau. Jika kau tidak mau maka aku akan merebutnya secara paksa. Jika aku yang melakukannya maka jangan salahkan aku jika aku mengambil yang lain darimu, ucap Wildan menatap tubuh Sinta dengan tatapan penuh hasrat. Ah, aku mohon jangan lakukan itu. Aku minta maaf karena sudah menyakiti hatimu. Ah, aku menolakmu bukan karena aku membencimu tapi, aku tidak ingin sakit hati lagi, ucap Sinta menitikkan air matanya sambil menangis terseduh-seduh mengingat pengkhianatan Bram kepadanya. Deg. Kenapa dia jadi mengis? Apa aku seseram itu makanya dia sangat ketakutan? Batin Wildan melihat tangan dan kaki Sinta yang gemetaran. Maafkan aku. Ucap Wildan lirih lalu membawa Sinta ke dalam pelukannya. Hicks, maafkan aku. Aku telah menyakiti perasaanmu karena ucapanku. Tapi, aku mohon jangan nodai aku. Jika kau menodaiku maka tidak akan ada lagi pria yang mau menerimaku. Hicks, ucap Sinta penuh permohonan. Melihat Sinta yang terus saja menangis sambil memohon kepadanya tiba-tiba Wildan merasa sangat bersedih. Dia mencoba mencaci dirinya sendiri karena sudah membuat Sinta sangat ketakutan. Baiklah. Aku akan melepaskanmu dan akan melupakan ucapan yang telah menyakitiku. Tapi, aku punya satu syarat, ucap Wildan tegas sambil tersenyum penuh kelicikan. Ah, apa? Kamu harus menjadi kekasihku selama seminggu dan 2 hari lagi pertunangan Kinan dengan Risa. Aku mau kau mendampingiku sebagai kekasihku, ucap Wildan tidak mau dibantah. Menjadi kekasihmu selama seminggu. Ucap Sinta mencoba berpikir. Ya, selama seminggu. Selama seminggu ini kita akan menjalin hubungan bagaimana orang pacaran pada umumnya. Apa kau juga melakukan itu? Ucap Sinta waspada. Apa kau dan Bram juga melakukan itu saat berpacaran dulu? Ucap Wildan menatap lekat wajah Sinta. Tidak. Ucap Sinta tegas. Apa dia menciummu? Iya. Berarti aku juga boleh menciummu selama seminggu ini, ucap Wildan tersenyum penuh kemenagan. Apa? Kalau kau menolak maka bersiaplah untuk menjadi tawanan ranjangku, ucap Wildan menatap tajam Sinta. Aku menerima tawaranmu yang pertama, ucap Sinta mengidik ngeri. Lebih baik dia menjadi kekasih Wildan selama seminggu daripada dia harus menjadi tawanan dan tempat pelampiasan hasrat Wildan. Dia tahu benar bagaimana sifat Wildan, Wildan selalu mendapatkan apa yang dia inginkan termasuk tubuh wanita yang mampu mengoda matanya. Aku akan mendapatkanmu seutuhnya setelah seminggu ini, batin Wildan tersenyum tipis. Aku sudah menyetujui keinginanmu untuk menjadi kekasihmu selama seminggu. Jadi berikan kuncinya. Tidak semudah itu, ucap Wildan mendekati Sinta lalu melingkarkan tangannya di pinggang Sinta. Ah, apa yang aku inginkan? Tidak ada jawaban Wildan langsung saja menempelkan bibirnya ke bibir Sinta. Awalnya hanya tempelan